Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'izzi man ata'ahu wattaqa al-mudhilli man khalafa amrahu wa 'asa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihil mujtaba salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita tundukkan hati kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomitmen, berjanji kita akan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita meningkatkan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah dan kita meningkatkan takut terhadap larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis pertama dari kitab yang sangat tipis yang berisi 40 hadis karya Imam Nawawi, kitab Arba'in Nawawi disebutkan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis itu sangat relate, sangat cocok sekali jika disebutkan, jika dihubungkan dengan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, yang terdapat di surat Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-malu wal banuna, harta-harta, anak-anak, zinatul hayatid dunya adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi ingat, wal baqiyatus sholihat, baqiyatus sholihat, amal-amal soleh yang efeknya hingga menetap terus, sampai menetap terus, itu lebih baik menurut Allah. Wa khairun amala, dan itu yang lebih baik untuk menjadi harapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis disebutkan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyati, sahnya kegiatan itu tergantung pada niat. Ini penafsirannya. Tidak bisa kemudian diartikan bahwa seluruh kegiatan harus ada niatnya. Tidak. Banyak ibadah-ibadah yang tidak pakai niat. Memandikan jenazah tanpa niat, menghilangkan najis tanpa niat. Tapi ulama sepakat bahwa innamal a'malu binniyati, sahnya ibadah-ibadah mahdhah, sholat sunnah, puasa sunnah, sholat wajib, umroh dan lain sebagainya, yang itu adalah ibadah mahdhah. Binniyati, sahnya itu
tergantung pada niat. Sahnya tergantung pada niat. Variabel sah tergantung pada niat. Artinya orang yang sholat asalkan niat sah. Orang yang sholat tidak niat sah. Tidak sah. Orang yang sholat tapi tidak niat tidak sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal niat ini pun akhirnya ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Syafi'iyah, niat itu ya harus berbarengan dengan ibadahnya. Sholat dimulai dari takbir, niatnya mulai dari takbir. Wudu dimulai dari membasuh muka, niatnya adalah di ketika membasuh muka. Dan semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah di hati. Lisan diam, hatinya berniat sah. Tapi kalau lisan ngomong, lisan berniat, hatinya kosong, justru ini tidak sah. Karena letak dari niat adalah di dalam hati. Namun menurut Imam Hanafi, niat itu enggak harus berbarengan dengan pekerjaannya. Bahkan kalau menurut Imam Hanafi, andaikan orang mau sholat jamaah zuhur, kemudian dia sudah berniat mau mengikuti jamaah zuhur di masjid, wudu kemudian berjalan menuju masjid, di masjid sudah diqomati. Karena di masjid sudah diqomati, kesusu, langsung cepet-cepet takbir, tidak pakai niat. Menurut Imam Hanafi enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah diniati sejak awal dia wudu. Dan sejak wudu sampai di masjid, sampai takbir, tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi dia, yang merubah niatnya. Menurut Imam Hanafi, sholatnya tetap sah. Lain halnya kalau kemudian dari masjid ketemu dengan temannya, kemudian mengobrol, bertanya kabar dan lain sebagainya. Lain halnya sampai di masjid, kemudian dijedah dengan sholat tahiyatul masjid, dijedah dengan sholat qobliyah dan lain sebagainya, maka niatnya harus diperbarui lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyati, segala sesuatu tergantung pada niat. Penggalan yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya bagi seseorang itu apa yang diniati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah berbeda dengan yang pertama. Yang pertama hanya urusan sah dan tidak, gugur kewajiban dan tidak. Yang kedua urusan balasannya. Orang yang sholat niatnya sah-sah, tapi karena pendorongnya bukan karena Allah, maka balasannya bukan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua ini adalah urusan pendorong dari kita berbuat sesuatu. Kita zakat, diniati zakat, oke, tapi ternyata pendorongnya adalah sungkan tetangga. Masa saya enggak zakat? Beda halnya, ini urusannya beda dengan yang pertama. Yang pertama hanya soal sah dan tidaknya saja. Zakatnya sah karena pendorongnya bukan karena Allah, maka dia tidak berhak meminta balasan kepada Allah. Ini urusan sufi, ini urusan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas kemudian jika dihubungkan dengan ayat wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, dan perbuatan-perbuatan soleh, wal baqiyatus sholihat, perbuatan-perbuatan tetap yang soleh. Ini kemudian ketika dibuka di tafsirnya, wal baqiyatus sholihat itu adalah al aqwal at-thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus, wal af'al al-hasanat, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan,
itu harus karena Allah. Ini bukan lagi soal ibadah mahdhah, ini adalah ibadah sosial. Dan ternyata itu dinilai oleh Allah lebih menjadi pengharapan daripada anak, daripada harta. Baiknya kita berucap, baiknya kita bertindak tanduk, itu lebih baik menjadi harapan menurut Allah daripada mengharapkan kepada anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita menganggap bahwa anak kita adalah investasi kita. Seringkali kita menghadap, alhamdulillah ada yang melanjutkan kita dengan adanya anak-anak kita. Padahal kalau menurut informasi dari surat Al-Kahfi ini, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, itu hanya perhiasan saja. Lantas yang akan menjadi tetap apa? Al-baqiyatus sholihat. Tindak tanduk kita, omongan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, untuk mengekalkan setiap sesuatu yang ada pada diri kita, yang pertama harus ada niat yang pendorongnya karena Allah. Untuk mengekalkan apa yang ada di dalam diri kita, harus diupayakan semuanya menjadi baik. Omongan kita menjadi baik, tindak tanduk kita menjadi baik, sedekah kita dalam hal-hal yang baik, dan lain sebagainya. Karena itu lebih baik menjadi pengharapan menurut Allah daripada kita mengharap kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan berarti anak kita tidak berharga, bukan. Karena al-baqiyatus sholihat ini umum, maka yang paling banyak mendapatkan al-baqiyatus sholihat ya tentu orang-orang di sekeliling kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, istri, keluarga, adik, kakak, ayah, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut informasinya yang ada di surat Al-Kahfi ini, al-baqiyatus sholihat khairun inda rabbika, itu lebih baik menurut Tuhanmu daripada kamu mengharapkan anak, daripada kamu mengharapkan harta. Wa khairun amala, dan itu lebih baik menjadi pengharapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga walau sedikit, walau sebesar biji dzarrah masih tersisa di dalam sanubari kita dalam rangka peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.